Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama. 1. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup undang-undang tersebut? A. Pengelolaan sumber daya ikan. B. Sistem pembudidayaan ikan. C. Pengawasan dan penegakan hukum. D. Pengaturan tarif ekspor hasil perikanan. E. Penelitian dan pengembangan perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mencakup pengelolaan sumber daya ikan, sistem pembudidayaan ikan, pengawasan dan penegakan hukum, serta penelitian dan pengembangan perikanan. Pengaturan tarif ekspor hasil perikanan tidak termasuk dalam ruang lingkup undang-undang ini. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa pengelolaan perikanan di suatu daerah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, prinsip apa yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan perikanan? A. Sentralisasi. B. Efisiensi. C. Keuntungan maksimal. D. Pemerataan. E. Kelestarian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menekankan prinsip kelestarian dalam pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. 3. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan pemeriksaan terhadap produk olahan ikan dalam kemasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam definisi pangan? A. Bahan tambahan pangan. B. Bahan baku pangan. C. Air minum dalam kemasan. D. Pakan ternak. E. Pangan olahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, air minum, dan pangan olahan. Pakan ternak tidak termasuk dalam definisi pangan menurut undang-undang ini. 4. Dalam menjalankan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan adanya kontaminasi kimia pada produk ikan kaleng. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap produk tersebut? A. Memberikan label peringatan. B. Menurunkan harga jual. C. Memusnahkan produk. D. Mengekspor ke luar negeri. E. Menjual dengan syarat tertentu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mewajibkan pemusnahan produk pangan yang terkontaminasi dan membahayakan kesehatan manusia. Produk ikan kaleng yang terkontaminasi kimia harus dimusnahkan untuk menjamin keamanan pangan. 5. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan pengawasan keamanan pangan di sebuah pabrik pengolahan ikan. Berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2019, apa yang bukan merupakan bentuk pengawasan keamanan pangan? A. Pemeriksaan sarana produksi. B. Pengujian laboratorium. C. Audit sistem manajemen keamanan pangan. D. Penentuan harga jual produk. E. Pemeriksaan dokumen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 86 Tahun 2019 mengatur bahwa pengawasan keamanan pangan meliputi pemeriksaan sarana produksi, pengujian laboratorium, audit sistem manajemen keamanan pangan,
dan pemeriksaan dokumen. Penentuan harga jual produk bukan merupakan bentuk pengawasan keamanan pangan. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa sebuah produk olahan ikan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Berdasarkan PP nomor 86 tahun 2019, apa yang bukan termasuk persyaratan keamanan pangan? A. Bebas dari cemaran biologis. B. Bebas dari cemaran kimia. C. Bebas dari cemaran fisik. D. Memiliki izin edar. E. Memiliki sertifikat halal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP nomor 86 tahun 2019 menetapkan persyaratan keamanan pangan meliputi bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta memiliki izin edar. Sertifikat halal bukan termasuk persyaratan keamanan pangan dalam peraturan ini. 7. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang mempelajari PP nomor 57 tahun 2015. Apa yang menjadi tujuan utama dari peraturan pemerintah ini? A. Meningkatkan ekspor hasil perikanan. B. Menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. C. Mengatur harga jual hasil perikanan. D. Menentukan kuota tangkapan ikan. E. Mengatur perizinan usaha perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP nomor 57 tahun 2015 bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 8. Dalam menjalankan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa sebuah unit pengolahan ikan tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Berdasarkan PP nomor 57 tahun 2015, apa konsekuensi yang dapat dihadapi oleh unit pengolahan tersebut? A. Denda administratif. B. Penutupan usaha. C. Pencabutan izin usaha. D. Pembatasan produksi. E. Kewajiban mengikuti pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP nomor 57 tahun 2015 mengatur bahwa unit pengolahan ikan yang tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. 9. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Permen Kepulauan Per. 19 Men. 2010. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengendalian tersebut? A. Pemeriksaan kelayakan dasar. B. Penerapan HACCP. C. Pemeriksaan konsistensi penerapan. D. Penentuan kuota produksi. E. Sertifikasi kelayakan pengolahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen Kepulauan Per. 19 Men. 2010 mengatur bahwa pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi pemeriksaan kelayakan dasar, penerapan HACCP, pemeriksaan konsistensi penerapan, dan sertifikasi kelayakan pengolahan. Penentuan kuota produksi bukan termasuk dalam bentuk pengendalian ini. 10. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama mengacu pada Permen Kepulauan 10 Permen Kepulauan 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk sektor kelautan dan perikanan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup standar tersebut? A. Standar proses produksi. B. Standar produk. C. Standar pengujian. D. Standar pengemasan. E. Standar penetapan harga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen Kepulauan 10 Permen Kepulauan 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk sektor kelautan dan perikanan yang meliputi standar proses produksi, standar produk, standar pengujian, dan standar pengemasan. Standar penetapan harga tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini. 11. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip umum higiene pangan berdasarkan SNIC XC 1-1969-5. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk prinsip umum higiene pangan? A. Pengendalian kontaminasi. B. Pemisahan bahan mentah dan produk jadi. C. Penggunaan air yang aman. D. Penerapan sistem rotasi stok. E. Pemeliharaan fasilitas sanitasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SNIC XC 1-1969-5 mencakup prinsip-prinsip umum higiene pangan seperti pengendalian kontaminasi, pemisahan bahan mentah dan produk jadi, penggunaan air yang aman, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Penerapan sistem rotasi stok, meskipun penting, bukan termasuk dalam prinsip umum higiene pangan menurut standar ini. 12. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap sebuah unit pengolahan ikan, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, apa sanksi terberat yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut? A. Denda administratif. B. Pencabutan izin usaha. C. Penjara maksimal 6 tahun. D. Penjara maksimal 10 tahun. E. Penutupan usaha permanen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan perikanan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. 13. Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengolahan ikan asin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, apa yang dimaksud dengan sanitasi pangan? A. Proses pengawetan pangan. B. Upaya pencegahan terhadap kemungkinan pertumbuhan jasad renik pembusuk. C. Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis. D. Proses pengemasan pangan. E. Metode penyimpanan pangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan sanitasi pangan sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. 14. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di sebuah unit pengolahan ikan. Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2015, apa tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan tersebut? A. Memberikan peringatan tertulis. B. Menghentikan produksi secara langsung. C. Melaporkan ke pihak kepolisian. D. Memberikan sanksi denda. E. Mencabut sertifikat HACCP. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 57 Tahun 2015 mengatur bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan peringatan tertulis kepada unit pengolahan untuk melakukan perbaikan. 15.
Seorang inspektur mutu hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan audit terhadap penerapan HACCP di sebuah pabrik pengolahan ikan. Berdasarkan Permen Kepulauan Per. 19 Men. 2010, apa yang bukan merupakan prinsip HACCP? A. Analisis bahaya. B. Penentuan titik kendali kritis. C. Penetapan batas kritis. D. Penetapan prosedur pemantauan. E. Penetapan harga jual produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen Kepulauan Per. 19 Men. 2010 mengatur penerapan HACCP yang meliputi prinsip-prinsip seperti analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, dan penetapan prosedur pemantauan. Penetapan harga jual produk bukan merupakan bagian dari prinsip HACCP.